Pak. Itu maan. Dari apa boleh kau? Baik, kita mulai ya Pak Adam. Ya. Boleh, Baik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji kita Pak Adam, penguji kita Pak Dikrantes Endi Eka Putra Wijaya, MM. Beliau telah hadir di sini Pak Adam, jadi satu ruangan dengan kami dan juga peserta. Dan yang kami hormati mentor Pak Adam Eskep, dan yang kami banggakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 atas nama Sylvia Ramadona yang hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke, Sylvia Ramadona Asri, silakan dipaparkan rancangan aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Endi Eka Putra Wijaya, yang terhormat mentor saya Bapak Adam Smith, dan yang terhormat coach saya Bapak Ali Syahid. Sebelumnya saya minta izin pakai masker karena saya lagi batuk. Langsung saja saya akan memaparkan rancangan. Sebentar, si Sylvia belum masuk ke room ya? Udah masuk. Yang nggak ada suaranya. Udah masuk. Oke. Ya, duduk aja nggak apa-apa Sylvia, biar kelihatan wajah. Duduk aja nggak apa-apa biar kelihatan wajah. Oke ya. Silakan Sylvia. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi saya, di mana unit kerja saya di PT Kesehatan Puskesmas Benai, Kabupaten Padang ini. Kok cuma 2 ini? Di aku cuma 2 partisipan. Nah, itu. Ya, silakan Sylvia. Abu aporo bela kami nanggoa. Duduk aja nggak apa-apa Sylvia. Iya Pak, selama pengatur alat sejarah. Itu nyara. Informasi kami yakin kayaknya kami juga nangguang regulator. Ini itu aja nya. Kari. Mentor saya Bapak Adam Smith, dan yang terhormat coach saya Bapak Ali Syahid. Berikut saya akan menjelaskan paparan rancangan aktualisasi saya, di mana unit kerja saya di UPT Puskesmas Benai. Isu yang terpilih di sini yaitu optimalisasi pemantauan, belum optimalnya pemantauan dan pengendalian kadaluarsa obat, di mana gagasan penyelesaian isunya optimalisasi pemantauan dan pengendalian obat kadaluarsa dengan metode kombinasi traffic light dan kalender view di gudang farmasi UPTD Kesehatan Puskesmas Benai. Di mana di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama, konsultasi dengan mentor terkait kegiatan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan. Di sini tahapan kegiatannya ada menyediakan konsultasi, bahan konsultasi, di mana keterkaitan dengan sub berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kedua ada melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini keterkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Dan tahapan kegiatan ketiga yaitu meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan kepada mentor. Di sini nilai berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi dan revisi SOP pemantauan pengendalian obat kadaluarsa yang sudah ada. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan analisis SOP pemantauan dan pengendalian obat kadaluarsa yang sudah ada. Keterkaitannya dengan berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten.
Tahapan kegiatan kedua melakukan evaluasi pengajuan revisi SOP kepada mentor. Keterkaitannya dengan berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Tahapan kegiatan ketiga mencetak SOP yang telah diperbarui berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi SOP tersebut dengan petugas farmasi, di mana berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel dan adaptif. Kegiatan ketiga yaitu persiapan pembuatan metode traffic light dan calendar view. Tahapan kegiatannya di sini yang pertama menyusun dan membuat desain traffic light dan calendar view dengan Microsoft Word. Di sini berkaitan dengan berakhlaknya yaitu kolaboratif, adaptif, dan akuntabel. Tahapan kedua yaitu konsultasi dan meminta persetujuan mentor mengenai desain traffic light dan calendar view. Keterkaitannya dengan berakhlak yaitu akuntabel dan harmonis. Tahapan ketiga yaitu mencetak desain traffic light berkaitan dengan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan keempat mencari pengrajin kayu dan membuat papan calendar view. Di sini berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Selanjutnya kegiatan keempat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian obat kadaluarsa. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama membuat daftar obat-obat yang mendekati kadaluarsa dalam waktu 6 bulan ke depan. Di sini berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel dan kolaboratif. Tahapan kedua melakukan penempelan stiker traffic light pada obat yang mendekati kadaluarsa. Yang mana obat yang mendekati 1 bulan sebelum kadaluarsa, 3 bulan sebelum kadaluarsa, dan 6 bulan sebelum kadaluarsa. Berkaitan dengan berakhlaknya itu akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Tahapan ketiga yaitu melakukan penandaan obat yang akan kadaluarsa dalam 6 bulan ke depan dengan kalender view. Yang berkaitan dengan berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Dan tahapan keempat pemisahan penyimpanan obat yang mendekati kadaluarsa. Berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel dan berorientasi pelayanan. Dan tahapan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan, di mana ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama membuat evaluasi kegiatan berkaitan dengan berakhlaknya yaitu akuntabel dan kompeten. Tahapan kedua melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dan coach. Di sini berkaitan dengan berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dan tahapan yang ketiga menyusun laporan secara sistematis berkaitan dengan berakhlaknya yaitu kompeten dan akuntabel. Demikian paparan dari Sylvia Ramadona asli dari Mas Benai. Selanjutnya kepada Pak Adam selaku mentor, silakan Bapak untuk memberikan tanggapan, masukan, dan saran terhadap rencana aktual. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mohon maaf, Pak Adam tadi masih mute. Demikian paparan dari Sylvia Ramadona. Selanjutnya kepada Pak Adam selaku mentor, dipersilakan untuk memberikan tanggapan, masukan, saran terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Bapak, dipersilakan. Ya, terima kasih, Pak. Kalau dari kami, Pak, ini sebenarnya memang isu ini udah lama nih sebenarnya, Pak, ya. Dan belum terlaksana. Jadi dengan adanya pegawai kami yang baru ini, Pak, yang mengusulkan untuk isu-isu tersebut, kami sangat mendukung nih, Pak, ya, untuk pelaksanaannya ke depan. Cuma yang poin 4 yang tadi saya perhatikan, itu poin 4 itu nanti kan pelaksanaannya, Pak, ya? Ya, betul, Pak. Nah, pelaksanaannya poin 4. Nanti pas dia di jedanya, Pak, yang 1 bulan ke depan, ya? Ya, 30 hari kalender, Pak. Ya, berarti ini baru rencana nih, Pak, ya? Iya, betul. Betul. Jadi kami mendukung, Pak, nih yang untuk program ini sangat mendukung. Jadi kami mendukung secara finansial dan secara moral gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, demikian dari Pak Adam selaku mentor di Sylvia. Tadi di akhirnya Pak Adam menegaskan juga mendukung secara moral dan finansial. Jadi nanti bisa untuk pengajuan kalau perlu memerlukan anggaran ya Pak Endi ya.
Baik, selanjutnya kepada penguji Pak Dr. Andes Endi Eka Putra Wijaya MM, silakan Pak Endi untuk memberikan saran masukan terhadap rancangan aktualisasi ini. Kepada Pak Endi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alam, Pak Adam dari Wansing. Yang ingin saya tanyakan Sylvia, coba jelaskan bagaimana saudari akhirnya memilih judul ini yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi ini. Baik Pak, mengapa saya mengangkat judul ini? Karena selama 2 bulan saya baru bekerja di Puskesmas Benai, masih adanya obat kadaluarsa yang belum dikeluarkan dari gudang Pak. Maksudnya itu masih ada di gudang. Jadi belum ada pelabelan kadaluarsa. Jadi untuk meminimalisir pemberian obat kadaluarsa itu. Tapi tugas di puskes ya? Siapa? Tugas. Jadi coba jelaskan dulu kegiatan ini nanti yang akan saudari terapkan ini. Baik. Saya tadi baca di sini ada sistem apa traffic light, stiker traffic light ini. Coba jelaskan sistem stiker traffic light ini yang akan saudara buat dalam rancangan kegiatan ini. Baik Pak, dengan stiker traffic light ini maksudnya nanti yang obat mendekati ED 1 bulan ke depan nanti kita kasih stiker warna merah. Yang obat mendekati expired 3 bulan ke depan dikasih stiker warna kuning, dan obat yang mendekati expired 6 bulan dikasih stiker warna hijau. Oh, untuk itu. penandaannya Pak. Untuk penandaan yang obat. Ya. Maka saya tanya itu. Kira-kira mau berjalan. Iya. Ya. Oke. Jadi ini saudara petugas di dia di apa khusus di gudang obatnya atau memang di apotek yang ada di puskes itu? Merangkap Pak. Oh, merangkap. Kalau lagi banyak pasien di pelayanan, kalau ada untuk mengambil obat baru ke gudang. Wah, repot ya. Berapa orang itu apotekernya? Apotekernya yang PNS baru sedikit Pak, yang satu lagi PKS, terus yang AA-nya cuma satu yang PNS. PNS. Iya. Oh, kurang tenaganya ya. Iya. Di mesti kan di khusus petugas gudang ada kan, yang melayani ada. Jadi agak repot kalau ya melayani, mana yang harus semua kan obat kan banyak. Apalagi mau di labelin itu kan, mana yang sudah hampir 1 bulan lagi expired, 2 bulan lagi expired, atau 6 bulan lagi expired kan gitu. Jadi sendiri ya, merangkap ya tugas Iya. itu. Oh. Kalau pagi sebelum ada pasien ke gudang Ke gudang dulu. Kemudian kalau sudah ada pasien baru Ya, pelayanan. baru bantu-bantu Pak di pelayanan. Ini ide inovasi ini sebelumnya memang belum ada diterapkan di puskes di tempat saudara kerja. Belum ada Pak. Oh. Belum ada diterapkan, makanya terus ambil inovasi ini untuk meminimalisir penggunaan obat-obat yang kadaluarsa. Iya, karena kalau sudah dikasih obat kadaluarsa kan bahaya kan. Iya Pak. Bisa ya, karena kaitannya dengan obat kan. Iya Pak. Iya. Oke, kemudian nanti tolong masukkan time schedule ya. Di sini kan saya lihat belum ada time schedule kegiatan ini. Ya kan baru ada untuk pembagian untuk traffic light stiker itu saja. Ada 1 bulan, ada 3 bulan, ada 6 bulan. Ini nanti masukkan penjadwalannya. Kegiatan ini, kemudian kegiatan ini, kemudian kegiatan selanjutnya. Ini jelas apa yang harus saudara lakukan ketika nanti melakukan aktualisasi di puskes saudari ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan dijadikan panduan untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian
estimasi saudari dengan kegiatan dengan pembuatan stiker traffic light ini sejauh mana nanti akan tingkat keberhasilannya akan diterapkan di puskes tempat saudari bekerja? Tingkat keberhasilannya ya semoga tempat berjalannya. Bisa berjalan. Ya, insya Allah bisa berjalan itu Pak. Ya karena itu tadi orangnya dikit Pak. Karena Iya. kalian kan cuma bertiga kan? Iya, kalau bertiga itu ya agak repot juga kan? Ya satu ya. Honor satu, DKI satu. Bisa terlaksana kalau bertiga. Bisa, Pak. Karena kan obat kan banyak kan di puskes kan, di drop terus kan dari dinas kan. Ya, lumayan banyak Pelaksanaan itu. sebanyak di rumah sakit kan. Ya, memang banyak itu. Nah, ini sebenarnya kegiatan ini bukan cuma untuk puskes, bagus ini. Terus yang di dinas itu perlu karena gudang obat mereka di dinas itu lebih besar. Kebanyakan kadang-kadang sudah dekat mau ini expired baru dikasih. Iya. Ya, karena kan tidak ada kontrol macam ini. Iya. Karena ya puskes banyak, obat yang akan disalurkan juga banyak. Memang tidak ada sistem model ini bisa besar kemungkinan ya diberikan ke puskes itu obat-obat yang sudah expired. Oke, bagus ini ya. Nanti tolong disantumkan evidennya. Memang itu dilaksanakan di launching nanti, kemudian diperkuat dengan foto-fotonya kegiatan ini. Bila perlu nanti ada ini diperkuatkanlah dengan apa semacam apa itu namanya dengan kawan-kawan itu. Kan ada nanti disosialisasikan dengan kawan di Dengan petugas formasinya. ya petugas formasinya. Ya, itu saja. Karena kan menggunakan informasi. Ya, jadi apa ini kan bisa diterapkan lah nanti ya. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Andi yang telah memberikan masukannya. Jadi nanti Sylvia jangan lupa nanti disiapkan evidennya, ya diberikan evidennya. Kemudian untuk sosialisasi ya mungkin secara tidak langsung saja juga kepada nakes yang lain yang kemungkinan siapa tahu nanti kamu bertiga ada berhalangan kan. Mungkin menurut Pak Adam, oh ini bisa ini bantu di formasi. Nah mungkin dia juga nanti bisa tahu, oh ini apa maksudnya warna-warna merah, kuning, hijau itu ya. Ya, tapi saya tidak langsung saja untuk sosialisasinya. Jadi selain dengan kamu di tenaga kefarmasian di sini. Ya, oke. Ya, nanti silakan dilanjutkan aktualisasinya di masa habituasi. Baik, sebelum saya tutup silakan Sylvia. Terima kasih atas masukan dari Bapak Penguji, Bapak Endi, dan masukan juga dari Bapak mentor saya, Bapak Adam Smith, dan coach saya, Bapak Alam Syahrir. Semoga dengan rancangan aktualisasi saya ini, depannya pemantauan dan pengendalian obat kadaluarsa di Puskesmas Benai dapat terlaksana dengan baik. Baik, demikian seminar kita atas nama Sylvia Ramadhana Asri. Terima kasih Pak Endi sebagai penguji atas sarannya. Terima kasih juga kepada Pak Adam atas kehadirannya. Mohon dukungannya, semoga Sylvia Ramadhana ini bisa melaksanakan apresiasinya dengan lancar. Demikian seminar kita atas nama Sylvia Ramadhana. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita siapa lagi? Aulia. Mentornya udah masuk? Oh, iya. Siapa nama mentornya? Di ininya udah dibagi ke Pak Endi. Oke. Siapa nama mentornya? Hah? Nama ininya, nama Sungai Bulu. Ya, Yuwisyu Kurniati. ya, Iis Kurniawati. Oke. Puskesmas Sungai Bulu. sudah masuk dia, Bang? Ini lagi di jalan, Pak. Oh, lagi jalan. Sudah OTW ya. Sudah dijoinkan. Siap-siap nanti setelah Aulia ya, hubungi mentornya ya. Aulia Rizky ya. Ya, itu masih di mute kan Aulia. Oke.
Ya. Sudah dihubungi. Sudah dihubungi ya Aulia. Ibu Ais Kurniawati. Oh ya, atau kendala sinyal kali ya. Sungai Buloh. Ya. Buka Zoom ya. Yang puskesmas medium belum. Diri ya deh. Sisi Teluk Pantan. Apa bulan kendala sinyal kali ya di sana ya? Sudah diminta masuk tapi belum join ya. Iya, sudah diminta masuk tapi belum join dia. Ini Pak Eko atau si Tia dulu kalau dulu. Pak Eko sudah ini sementara menunggu Aulia. Ya. Iya, belum masuk ya. Ini kita hari Jumat ini kan. Ya. Gak apa-apa sementara nunggu. Ya takut ya, jadi sementara nunggu ya Dok ya. Ya ini Aulia ya. Nanti Aulia setelah ini. Biar mentalnya di standby-kan dulu masuk ruangan. Sudah masuk? Ya, Eko. Pak Eko, silakan Tia. Sudah, Pak. Sudah masuk, Ya. Pak. Dokter gigit ya. Kalau dia sudah join, nggak apa-apa. Aulia sudah tetap stand di situ ya, standby di situ ya. Oke, silakan dibagi ya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Pak. Pak Eko, kita mulai saja Pak Eko ya. Iya, Pak. Baik, kita mulai Pak Andi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji Pak Dr. Andi Eka Putra Wijaya MM. Yang kami hormati mentor Pak Eko Kaprianto yang sudah hadir di room kita. Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Dan yang kami banggakan peserta Latsar atas nama Dr. Gigi Tia Rahmi Utami dari Puskesmas Inuman yang hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke, ya silakan dipaparkan rancangan aktualisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
yang mengakui berdasarkan dari OPD Puskesmas Siluman sebagai berikut. Sebelumnya saya hormati Bapak Penguji Dr. Lanjut Endi Eka Putra, kemudian kolega saya Bapak Alam Lestri, dan mentor saya yang saya sayangi Pak Eko Mulyadi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan nanti. Nah, adapun isu yang saya angkat adalah pemahaman ibu hamil terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan. Adapun identifikasi isu lainnya itu yang angka variasi gigi berubah di tingkat sekolah dasar kelas 1 dan optimalnya penggunaan import konsep pada saat melakukan pemeriksaan di puskesmas Siluman. Untuk batasan pernikahan isunya itu adalah optimalisasi edukasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil sebelum melakukan pada ibu hamil melalui leaflet, kemudian video serta penempelan stiker pada buku panduan ibu hamil atau buku anak natal DAP atau ANC. Untuk kegiatannya itu yang pertama adanya persiapan pelaksanaan aktualisasi. Itu yang pertama saya bekerja sama terlebih dahulu dengan mentor dan juga coach untuk menetapkan isu dan juga untuk menetapkan jadwal konsultasi rancangan aktualisasi. Nah, selanjutnya itu saya melakukan koordinasi pada petugas di Poli KIA sebagai pemegang program kelas ibu hamil untuk mensukseskan acara yang akan saya lakukan nanti. Nah, kemudian meminta izin menambahkan tahapan edukasi di bagian SOP pelayanan ANC. Nah, ini membuat tes dan poster, kemudian membuat stiker, poster, leaflet dan juga video edukasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil melalui beberapa tahapan kegiatan itu di mana nantinya saya akan memberikan lompat tes kepada pasien di kelas ibu hamil. Selanjutnya meminta saya dari penyuluhan, kemudian memberikan diberikan penyuluhan ibu hamil, saya beri kesempatan untuk bertanya atau untuk menyampaikan masalah yang dia hadapi selama masa kehamilan mulut. Selanjutnya memberikan soal poster dan yang terakhir memasang stiker di buku panduan ANC ibu hamil terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, adapun untuk akhlak yang terkait itu tadi pada saat pelaksanaan itu ada akhlak akuntabel, harmonis, berorientasi, kemudian pada tahapan konsultasi ini tadi ada kolaboratif, berorientasi pelayanan, kemudian pada tahap koordinasi dengan AI atau. Nah, selanjutnya pada saat pembuatan stiker, poster, leaflet itu ada loyal serta berorientasi pelayanan. Dan untuk pelaksanaan itu tadinya mengidentifikasi pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Ada akhlak yang saya terapkan ada harmonis, akuntabel, berorientasi pelayanan, serta loyal. Adapun untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi itu tahapan persiapan itu mendukung visi kuartal ini yaitu maju dan berwawasan. Untuk di pelaksanaan juga mendukung visi kuartal ini yaitu maju dan berwawasan. Nah, untuk penguatan nilai organisasi itu konsultasi dengan metode pimpinan komisi dari nilai organisasi nyaman. Kemudian untuk memberikan materi penyuluhan berdasarkan nilai organisasi ikhlas dan optimis. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tia Rahmi Utami yang telah memaparkan
melakukan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kepada Pak Eko Kapriantoni selaku mentor dipersilakan untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran terhadap rancangan aktualisasi Dr. Gigi Tiara Hamil Utami ini. Kepada Pak Eko dipersilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Dr. Gigi Tiara terhadap rancangan aktualisasi yang dipaparkan hari ini. Dan saya sangat mendukung sekali dan support sekali tentang rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Dr. Tia, yakni tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Karena memang untuk kegiatan ini seringkali belum terjangkau. Di mana kesehatan gigi pada ibu hamil itu belum optimal kita melakukan pelayanan kesehatan gigi terhadap ibu hamil. Jadi dengan adanya rancangan aktualisasi ini, diharapkan nanti bagi ibu-ibu hamil nanti itu akan kita lakukan peningkatan edukasinya mengenai kesehatan gigi dan mulut, sehingga pada saat kehamilan tersebut, ibu hamil tersebut bisa memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi keluhan-keluhan masalah gigi dan mulut selama kehamilan bisa teratasi. Kalau sebelumnya program kesehatan gigi ini hanya menjangkau anak-anak sekolah melalui penjaringan. Tapi dengan dirancangnya kegiatan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil oleh Dr. ini, saya sangat mensupport sekali. Karena memang banyak sekali ibu-ibu hamil yang merasa masalah dengan giginya, tapi belum kita mendapatkan data yang konkret, karena mereka beranggapan masalah gigi selama kehamilan itu merupakan masalah awam, artinya mungkin bagian dari bawaan kehamilan. Jadi kita untuk mematahkan mitos-mitos itu, jadi melalui rancangan ini kita harapkan nanti masyarakat dengan melalui pemberian edukasi, melalui pretest dan protes pada ibu hamil mengenai kesehatan gigi, saya rasa nanti ini bisa menjadi sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi. Jadi mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya sudah berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko. Selanjutnya kepada Pak Endi Eka Putra selaku penguji dipersilakan untuk memberikan saran, masukan dan tanggapan. Kepada Pak Endi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Alam. Dr. Gigi Tiara Putri ya. Yang ingin saya tanyakan, coba saudara jelaskan latar belakang saudari memilih judul gagasan pemecahkan masalah ini atau optimalisasi edukasi kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil melalui leaflet dan stiker. Ya baik, terima kasih Bapak Endi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak tadi. Latar belakang kenapa akhirnya gagasan pemecahkan isunya adalah melalui dan stiker pada hamil. Nah itu dilakukan ini oleh karena tadi dari penerimaan data pasien Pak, puskesmas, ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut itu sangat kurang Pak. Nah, saya baru bekerja di puskesmas bulan Pak. Jadi selama saya di sana itu saya belum pernah menemukan pasien yang datang ke poli gigi untuk konseling masalah kesehatan gigi dan mulut. Namun dari laporan yang saya dapat dari petugas KIA, poli KIA ibu dan hamil, itu kan mereka melakukan kelas ibu hamil Pak. Nah di sana ada beberapa ibu hamil yang hadir di kelas ibu hamil tersebut yang pas dilakukan pemeriksaan secara singkat sama mereka itu emang keadaan gigi dan mulutnya itu bermasalah, salah satunya gusi bengkak tadi Pak, atau gingivitis namanya itu. Nah oleh karena alasan itu makanya saya berinisiatif atau berinovasi untuk melakukan optimalisasi di edukasi tadi. Harapannya dengan saya melakukan edukasi kepada ibu hamil tadi itu paham dan sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut selama masa kehamilan. Itu Pak.
Kalau saya baca tadi di sini di kegiatan saudari ada memberikan investment proses. Iya. Kaitannya dengan pemberian sosialisasi atau pemahaman kepada ibu gitu. Jadi izin menjawab ya Pak ya. Jadi kenapa saya memberikan pretest terlebih dahulu sebelum saya melakukan penyuluhan itu dengan maksud agar saya itu tahu nantinya pemahaman atau pengetahuan ibu hamil ini apakah mengalami peningkatan atau tidak sebelum saya melakukan penyuluhan, seperti itu Pak. Nah, jadi kalau orang berobat itu kan tentunya kan tidak akan serentak kan? Iya. Bagaimana saudari akan mengumpulkan ibu-ibu hamil yang ada di lokasi itu atau di bawah puskes, lingkup puskes Sungai Bulu ya? Puskesmas Inuman. Di Inuman itu dengan memberikan sosialisasi untuk mengumpulkan mereka itu. Bagaimana? Ya, baik Pak. Jadi caranya saya kan tadi bekerja sama terlebih dahulu sama pemegang program kelas ibu hamil. Ya. Dari Dengan TIA. Saya bekerja sama, saya sosialisasi terlebih dahulu kepada kader posyandu seperti itu. Nah, jadi dari kader posyandu tadi itulah yang nantinya akan mencari beberapa ibu hamil yang ada di salah satu desa tersebut. Karena kan kami di Puskesmas Inuman ini ada sekitar 16 desa, Pak. Seperti itu. Jadi setiap desanya itu kan sudah ada kader posyandu itu sendiri. Jadi nanti saya meminta tolong kepada kader posyandu untuk mengumpulkan ibu hamilnya seperti itu. Iya, nah, tapi nanti saya memberikan sosialisasi. Oh, berarti kader dulu ya? Iya. Jadi itu sama pemegang program, kemudian nanti pemegang program yang menyampaikan kepada kader posyandunya. Oke, nanti tambahkan di sini berarti itu penjadwalan di time schedule-nya ya. Oh ya. Karena di sini belum terlihat saya kegiatan saya untuk melakukan sosialisasi itu. Iya, iya. Jadi bisa kita ukur kapan waktu-waktunya, persiapan, pelaksanaan, berapa rencana peserta yang akan dikasih sosialisasi, kan tahapan-tahapannya ya. Kan tahapan dulu kan termasuk harus dibuat kan. Pertama harus ngasihkan dulu ke kader, kemudian baru ke ibu-ibu yang hamil itu kan. Ya. Nanti kan kalau ibu-ibu hamil itu kan insidentil kan, walaupun 16 desa kan, tidak seluruh. Kalau tidak massal kan. Iya. Makanya saya bilang itu harus ada time schedule itu kan, pelaksanaannya itu. Kemudian nanti dinilai organisasi ya, nanti kegiatan nanti coba diindikan lagi, ditajamkan lagi di sini, tambahin lagi organisasi di sini kan macam yang di kegiatan nomor 2 ini memberikan materi penyuluhan berdasarkan organisasi di kelas ya. Di sini kan cuma organisasinya ikhlas dan ini apa di nomor 2 ini? Ikhlas optimis. Nah, optimis. Nah, nanti diurai lagi di sini ya, di samping sini ya. Ya, mungkin itu saja coach tambahan dari saya. Sudah dan nanti ketika nanti masuk ke episode ya untuk memperkuat kegiatan yang dilakukan, bisa kelihatan hasilnya nanti dibuatkan ini tanggapan dari ibu yang sudah diberikan dalam sosialisasi tersebut. Ya. Testimoni lah, testimoni dari mereka. Oke, itu sih. Terima kasih coach. Baik, terima kasih kepada Pak Andi yang telah memberikan saran masukannya. Jadi intinya jangan lupa ya dibuat schedule dan juga nilai-nilai yang dikuatkan. Kalau kita perhatikan di sini dari penjelasan Tia tadi,
sepertinya ya lebih banyak nilai kolaboratifnya yang ditekankan ya. Tadi kata Tia tadi kolaboratif dengan pembangunan program, dengan kader, mungkin dengan bidan desa dan sebagainya gitu kan. Ya, jadi diperkuat nilai kolaboratifnya ya. Juga untuk visi misinya juga ditajamkan lagi dan juga nilai-nilai organisasi juga kontribusi juga ditajamkan lagi. Artinya apakah kegiatan itu mendukung semua nilai atau beberapa dari nilai saja. Ya, oke, selesai kita. Silakan Tia, ada yang mau disampaikan sebelum Pak tutup? Sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, demikian seminar kita atas nama Dr. Gigi Tia Rahmi Utami. Terima kasih Pak Eko atas kehadirannya. Mohon dukungannya Pak Eko. Semoga Dr. Gigi Terima kasih, Tia Pak. Rahmi Utami ini bisa melaksanakan. Ya Pak, siap mendukung dan mensupport Pak. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Enda telah memberikan banyak masukan. Demikian seminar kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya. Baik. Telah Ini, Pak. hadir Ibu Eis Kurniawati, mentor dari Aulia. Silakan Aulia. Ya, yang Aulia. Ya. Ini isinya ya isinya. Lupa ya. Aulia ya. Aulia Rizky. Baik, kita mulai saja Pak Endi ya. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati penguji Pak Dr. Andes Edi Eka Putra Wijaya MM, yang kami hormati Ibu Nurse Eis Kusumawati Eskep selaku mentor. Selamat datang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kami banggakan Aulia Rizky, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 dari kelompok 1 angkatan 7, dan hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke, Aulia silakan dipaparkan, waktunya maksimal 5 menit. Oke, silakan Aulia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan rencana kegiatan aktualisasi nanti. Pertama sekali, yang terhormat Bapak Endi Eka Putra Wijaya selaku penguji. Selanjutnya terima kasih juga sudah hadir Ibu mentor yang saya hormati dan saya rindukan Bu Ewi. Kangen sudah ya? Ya sudah lama. Sudah lama. Untuk pemaparan rencana kegiatan aktualisasi itu saya beri isu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS. PHBS ini artinya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Sungai Bungu. Puskesmas di Kabupaten Kota ini ya. Untuk tahapan kegiatannya ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk persiapan itu kami ada 3 kegiatan, di antaranya melakukan konsultasi rencana aktualisasi kepada mentor, terus mencari informasi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, selanjutnya membuat media penyuluhannya. Itu terkait nilai dasar ASN yang diambil untuk persiapan konsultasi dengan mentor, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kolaboratif, loyal, dan adaptif. Hampir semua nilai dasar ASN ada di tahap konsultasi. Nilai OPD yang terkandung di sini adalah kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan profesional. Untuk tahap pelaksanaan itu penyebaran informasi langsung atau medsos itu, di sana ada penyuluhan, nanti ada share video, pembuatan sosmed, Instagram dan YouTube untuk puskesmasnya. Ada nilai dasar ASN-nya itu diantaranya adalah kompeten, akuntabel, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Untuk nilai dasar organisasinya itu di sana ada tanggung jawab. Untuk kegiatan evaluasi itu antaranya laporan evaluasi, analisis hasil, dan itu ada nilai dasar ASN-nya, ada kompeten, akuntabel, kolaboratif, loyal, dan harmonis. Nilai organisasinya itu ada kerjasama, kolaboratif, tanggung jawab, dan profesionalisme. Mungkin sekian pemaparan kegiatan rencana aktualisasi dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Rizky yang telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kesempatan pertama kepada Ibu Nurse Eis Kurniawati Eskep selaku mentor, dipersilakan Ibu Eis untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan aktualisasi Aulia Rizky. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Endi, Pak Alamsyah.
kami dari Puskesmas Sungai Bulu. Intinya saya sebagai Kepala Puskesmas sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan oleh Saudari Aulia. Jadi memang kenapa saya memberikan penguatan untuk Saudari Aulia untuk mengambil gagasan isunya itu penyuluhan PHBS, karena memang sesuai dengan laporan yang kita kirim ke Dinas Kesehatan, itu capaian PHBS kita yang seharusnya dari target 61% itu baru mencapai 39%, Pak. Jadi memang masih sangat rendah. Jadi untuk itu kami di wilayah kerja UPTD Kesehatan Puskesmas Sungai Bulu ini sebenarnya seluruh desa yang ada di wilayah kerja itu sebanyak 4 desa, kita sudah membentuk kader PHBS. Mungkin nanti Saudari Aulia juga bisa bekerja sama dengan kader-kader yang sudah kita bentuk tentang PHBS ini. Jadi mudah-mudahan kader-kader yang ada di wilayah kerja kita lumayan care lah, mau mereka rasanya bekerja untuk membantu. Jadi itu bisa kita perbantukan juga untuk kader kesehatan yang ada. Jadi mungkin untuk penyuluhan PHBS yang nanti akan dilakukan, yang namanya merubah perilaku itu Pak MD sangat susah ya Pak. Merubah perilaku itu sangat susah, jadi memang perlu kesabaran, kemudian perlu mungkin kegiatan yang berkesinambungan nantinya untuk mencapai masyarakat kita nanti akan sadar ber-PHBS, walaupun mungkin tidak semua indikator. Yang paling sulit itu merokok kali ya, itu paling sulit Pak. Saya sendiri Kepala Puskesmasnya kalau sudah koordinasi untuk ber-PHBS, untuk merokok itu kan sama kades-kadesnya udah paling disemprot duluan. Pokoknya Bu Kapus yang penting sehat gitu ya Pak. Itu paling sulit sekali indikator yang merokok itu. Jadi memang untuk merubah perilaku ini perlu kesabaran, perlu tentu berkesinambungan. Saya berharap sih ini bukan hanya tugas di saat ini saja, ini bisa dilakukan oleh Saudari Aulia sebagai tenaga promkes nanti di Puskesmas Sungai Bulu gitu. Jadi intinya saya sebagai Kepala Puskesmas mendukung apapun selagi ini untuk kebaikan masyarakat kita, selagi untuk peningkatan pelayanan yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, Pak. Mungkin itu saja sih penguatan dari saya, Pak MD, Pak Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eis yang telah memberikan dukungannya terhadap rencana Aulia Rizky ini dalam kegiatan di masa habituasi nanti. Selanjutnya kepada Pak Randi Eka Putra MM selaku penguji, dipersilakan Pak untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan organisasi ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Alan. Aulia ini ya. Dulu ya, proses. Jadi apa latar belakang saudara mengambil dari sudah ada di Puskesmas dulu. Terima kasih atas masukannya Pak. Jadi latar belakang Aulia untuk saya untuk mengambil isu terkait PHBS ini adalah berdasarkan diskusi dengan mentor, terus juga pemegang program dulu di Puskesmas. Untuk keberhasilan terkait PHBS data ini sendiri itu masih 39,8% dari targetnya 61% Pak. Jadi masih rendah. Aulia di unmute dulu. Nah, biar mentornya bisa dengar juga. Ya. Oke. Lanjut. Terus dan Aulia saya kan masih bekerja masih dalam waktu 2 bulan
Aulia, maaf Pak, saya nggak bisa dengar suara dia. Kayaknya suaranya mati ya. Oke. Ya. Oke, jadi rencana kegiatan yang akan saudara laksanakan nanti gimana? Karena di sini masih secara global. Kita makan juga ya, dan kita tetap kita buat. Jadi jelas apa langkah yang akan saudara laksanakan setelah nanti pulang ke guru untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian coba saudara jelaskan dengan kami langkah-langkah yang akan saudara laksanakan dalam rangka pembuatan pertama sekali itu konsultasi dulu dengan mentor selaku pimpinan kan Pak, menyampaikan maksud tujuan aktualisasinya nanti untuk pencapaian keberhasilan PHBS rumah tangga. Selanjutnya itu berdiskusi dengan pemegang program promosi kesehatannya, maunya penyuluhannya seperti apa, apakah memakai 4 desa atau cukup 1 desa aja, atau kita pakai dari 4 desa wilayah kerja, mana 1 desa yang benar-benar pencapaian PHBS rumah tangganya masih rendah. Setelah itu saya akan memakai leaflet Pak, jadi rencana leaflet ini nanti disebarkan ke tempat yang mau dijadikan untuk sosialisasi nantinya. Kenapa leaflet? Karena leaflet itu juga menarik, terus juga bisa dibawa ke rumah kemana-mana Pak. Kalau untuk banner, kemarin kan awalnya coach bilangnya banner, terus kata coach kalau banner kayaknya nggak optimal karena itu hanya di 1 titik, kita nggak bisa menyebarluaskan ke masyarakat yang lain. Iya, untuk banner juga biayanya mahal. Iya betul. Jadi terus selaku Romkes saya juga akan melakukan editing video sebenarnya nanti di-share di dalam YouTube dan Instagram yang akan saya buat, nanti dilihat view atau penayangan, like, postingan dan komentar dari masyarakat, apakah masyarakat sudah paham atau mengerti maksud dan tujuan dari PHBS itu sendiri dalam bentuk share video. Terus Antara penyebaran leaflet dengan pembuatan itu beda waktu. Beda waktu? Ya, beda waktu. Penyebaran dulu nanti. Secara lalu dibuat video. Men-share video. Jadi nanti ketika dibuat itu, kalau dibuat video itu juga bukan sebagai evidence itu video hasilnya itu sebagai evidence dari kegiatan ini. Minta testimoni dari mereka. Iya, video testimoni ada. Apakah mereka itu sudah benar-benar paham dengan apa yang disajikan oleh Aulia, ataupun nanti bisa dilihat kan, tapi tetap data manual itu tetap ada, ya, kita buat kalau mereka itu di mana beberapa desa ada buat sampel itu, ada 16 desa dilihat, 4 desa, dan 16 desa itu 4 desa kan, iya, itu untuk menguatkan di data akhir kita. Itu bisa jawab. Baik, terima kasih kepada Pak Endi yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan komentar. Jadi ada beberapa hal, Aulia nanti ditagih sama Pak Endi ya. Nah, Pak Endi nanti ketemu lagi dengan Pak Endi. Nanti beliau menagih time schedule-nya, kemudian leafletnya, kemudian YouTube-nya juga video testimoni. Jangan lupa diminta video testimoni. Ya, kalau dari Pak selaku coach, nanti penekanan ke nilai-nilai, mungkin akan ada nilai-nilai yang berubah, ya. Karena kan belum dilaksanakan. Itu pada saat pelaksanaan mungkin Aulia bisa muncul, oh ternyata saya sudah menerapkan nilai ini, tapi belum satu rancangan, bisa dimasukkan ya. Oke, baik, demikian seminar kita. Aulia ada yang mau disampaikan sebelum Pak tutup?
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alam, terima kasih kepada Pak Edi sudah menyempatkan waktunya hadir sebagai penguji. Terima kasih juga kepada Bu Kapus, Pak Belis untuk menyempatkan sela kesempatan untuk hadir. Baik, demikian sedikit atas nama Aulia Rizky. Terima kasih Bu Ais atas kehadirannya. Mohon dukungannya. Semoga Aulia ini bisa melaksanakan aktualisasinya dengan lancar. Terima kasih juga kepada Pak Eni yang telah memberikan banyak masukan. Demikian seminar kita atas nama Aulia Rizky. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Febri. Pak Febri selaku mentor Erika Rahma akan memulai jalannya seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Pak Febri bisa mendengar suara kami? Belum ada suaranya. Belum ada suara, tapi orang sudah masuk, sudah join. Oke, sudah. Pak Febri, assalamualaikum. Semuanya Pak Febri. Waalaikumsalam. Ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan melanjutkan seminar evaluasi rancangan aktualisasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Endi Eka Putra yang telah hadir sebagai penguji. Terima kasih juga kepada Pak Febri Mahmud selaku mentor yang telah hadir di room meeting kita. Selanjutnya Erika Rahma Pratianti akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Erika paparkan rancangan aktualisasinya, waktunya maksimal 5 menit. Silakan Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji Dr. Andes Endi Eka Putra Wijaya MM, beserta mentor saya Bapak Febri Mahmud SPMN dan juga Coach Alam Syahriwan MTD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya. Isu terpilihnya yaitu belum adanya data laporan kerusakan saluran irigasi Kabupaten Kuantan Sengingi. Gagasan penyelesaiannya adalah optimalisasi pemanfaatan Google Form mengenai pelaporan masyarakat tentang kerusakan saluran irigasi di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kegiatannya yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya ada menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, membuat janji konsultasi, serta melakukan konsultasi dengan mentor melalui aplikasi Zoom. Untuk outputnya yaitu berupa screen Zoom serta catatan hasil konsultasi pemilihan isu dengan mentor. Keterkaitan substansi dan berakhlak pada tahapan kegiatan persiapan ini saya mengambil berbagai basis layanan atau tabel kemudian adaptif dan harmonis serta kontribusinya terhadap visi organisasi yaitu harmonis untuk dengan mentor yaitu koordinasi kerjasama dan kebersamaan. Kegiatan yang kedua adalah mendalami sistem kerja Google Form dan membuat draft rancangan Google Form. Tahapannya yaitu mencari referensi pembuatan Google Form, membuat draft rancangan berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam Google Form, serta melakukan konsultasi dengan member mengenai draft rancangan Google Form tersebut.
Untuk hasilnya yaitu draft rancangan pertanyaan, konsultasi mengenai isi Google Form, serta foto konsultasi. Untuk nilai berakhlaknya ada kompeten, loyal, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi daerahnya yaitu berwawasan, serta penguatan nilai organisasinya adalah profesional dan inovatif. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan link website Google Form. Tahapannya yaitu menyiapkan draft rancangannya yang sudah disetujui oleh mentor, kemudian membuka Google dan mencari situs Google Form, situs form.google.com, lalu menginput draft rancangan berisi pertanyaan-pertanyaan ke situs tersebut, kemudian melakukan uji coba penggunaan Google Form. Outputnya yaitu dokumentasi saat kegiatan pembuatan Google Form, link form Google yang telah dibuat, serta hasil data-data dari uji coba Google Form yang akan dilakukan. Untuk substansi berakhlaknya, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk keterkaitan terhadap visi misi daerah yaitu berwawasan, sedangkan untuk penguatan nilai organisasinya yaitu profesional dan inovatif serta akuntabilitas. Yang keempat, kegiatannya adalah melakukan sosialisasi kepada para pegawai FPD serta perwakilan masyarakat mengenai form pelaporan kerusakan saluran irigasi di Kabupaten Kota ini. Tahapannya adalah pertama membuat undangan pelaksanaan presentasi sosialisasinya, kemudian menyiapkan bahan presentasi berupa PowerPoint, serta melakukan presentasi atau sosialisasi cara mengakses Google Form kepada perwakilan pegawai PUPR Swansea serta perwakilan masyarakat. Untuk outputnya yaitu undangan sosialisasi, file dan link PowerPoint, serta presentasi saat melakukan sosialisasi. Nilai berakhlak yang saya ambil yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, serta loyal. Untuk kontribusi terhadap visi misi daerahnya yaitu berwawasan, serta untuk penguatan nilai organisasinya adalah disiplin dan transparansi. Kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan evaluasi. Tahapannya adalah membuat anggaran evaluasi kegiatan, melaporkan hasil kepada mentor dan tim, lalu menyusun laporan aktualisasi secara sistematis. Outputnya adalah evaluasi, bukti pelaporan kegiatan aktualisasi pada mentor dan tim, serta laporan aktualisasi tersebut. Untuk nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi daerahnya adalah berwawasan serta penguatan nilai organisasinya adalah akuntabilitas. Sekian penyampaian tentang aktualisasi dari saya. Baik, terima kasih kepada Erika yang telah memberikan masukannya. Selanjutnya kepada Pak Febri Mahmud selaku mentor, persilakan untuk memberikan tanggapan, saran, dan input terhadap aplikasi Erika Rahma ini. Kepada Pak Febri dipersilakan. Ya, bentar Pak. Terima kasih Bu Erika ya yang sudah memaparkan. Jelas Pak ya suaranya? Yes. Yang sudah Erika yang sudah memaparkan rancangan aktualisasinya yang sudah disampaikan tadi. Ya, pada prinsipnya kami sepakat ya yang dengan rencana aktualisasi yang disampaikan Erika ini. Tentang pelaporan kerusakan irigasi melalui Google Form ya. Nah, nanti dari apa ini? Pada prinsipnya kita dari dinas Pak siap membantulah. Kemudian yang rancangan aktualisasi ini memang sesuatu yang dibutuhkan di dinas karena pada sebelumnya kami juga sudah diskusi dengan
dengan Erika dan kawan-kawan yang ikut latsar di Buligau. Mungkin itu komentar saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Umut, kepada Pak Endi selaku mentor, penguji, dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan silakan. Terima kasih Pak Alam dan Pak Endi selaku mentor, mentor dan coach. Yang pertama nanti koreksi saya yang di kegiatan 1 penguatan nilai organisasi itu instansi dibuang visi dan misi daerah karena kita tidak punya visi misi ya. Kemudian yang kedua, coba saudari jelaskan bagaimana latar belakang sehingga saudari memilih judul ini dikaitkan dengan kondisi di tempat kerja saudari. Jadi saya memilih judul ini karena sesuai dengan tugas saya untuk menyampaikan pengairan yaitu pembangunan dan peningkatan bagi daya air. Dalam hal ini menurut saya irigasi sendiri kan sangat penting pada usaha tani di suatu daerah. Jadi pengelolaannya diserahkan kepada para petani pemakai air. Karena para petani ini yang paling mengetahui keadaan dari saluran irigasi tersebut, sehingga menurut saya butuh adanya sinergi antara para petani pemakai air dengan pelayanan pemerintah di bagian sumber daya air, yaitu Dinas PUPR itu sendiri. Kemudian rencana kegiatan pembuatan Google Form ini kan sudah ini, tapi saya lihat belum ada time schedule-nya. Nanti buatkan time schedule-nya. Kemudian selain time schedule, urutan kegiatan yang akan saudari laksanakan dalam rangka pembuatan Google Form ini, dimulai dari apa ke tahapan-tahapannya sampai tahap evaluasinya ya. Kemudian nanti akan saudari buatkan juga untuk eviden-evidennya. Masa kegiatan ini sudah jalan, kemudian bagaimana before, bagaimana afternya, kemudian nanti buatkan testimoni dari masyarakat yang sebagai stakeholder dari form yang akan dibuat ini. Jadi mereka bisa memanfaatkan ini sebagai media mereka untuk bisa melaporkan bila ada terjadi kerusakan pada irigasi atau ini. Jadi kan ini perlu sosialisasi tentunya kan, karena tidak semua orang mengetahui hal ini. Ini khusus untuk masyarakat atau khusus untuk pegawai PU ya, di bidang pengairan saja? Untuk para publik, publik berarti kan kepada masyarakat. Jadi kan masyarakat juga harus mengetahui bahwasanya di PU ini, di PU Kuantan ini sudah buat aplikasi melalui Google Form, bahwasanya kalau masyarakat melapor kalau ada irigasi yang rusak bisa melalui Google Form ini. Tentunya kan perlu disosialisasikan ke masyarakat, biar mereka tahu apa, sehingga bisa bermanfaat bagi mereka itu. Jadi dari PU ini cepat menindaklanjuti apabila ada kerusakan irigasi yang ada, sehingga tidak mengganggu pengairan untuk ke sawah petani yang ada di situ. Jadi itu nanti dibuatkan, jadi bisa diketahui hasil dari rancangan aktualisasi yang saudari buat ini. Kemudian tambahan lagi dari saya, untuk diperkuat lagi melalui penguatan nilai organisasi, buat di situ supaya lebih tajam lagi. Kemudian ini disosialisasikan kepada masyarakat tentunya seperti tadi yang diketahui sama Pak Alam kan, tentu kawan-kawan yang sama-sama di bidang pengairan juga tahu, selain masyarakat yang sebagai objek untuk penggunaan Google Drive itu, teman-teman dari saya juga bisa mengetahui apabila nanti ketika atau yang lain itu tidak bisa, tidak ada di tempat, kalau ada masyarakat tanya, ini bisa mereka juga jelaskan. Begitu juga termasuk kalau ada
masalah dari aplikasi itu. Jadi bisa dijelaskan, perlu menunggu ketika Erika ada di tempat. Misalnya kan ketika Erika ada masalah waktu itu. Jadi itu yang tambahan dari saya. Ini ide kreatif ini saudari buat sendiri. Belum ada memang seperti di PU. Kalau di Guangxing belum ada yang kami duduk. Belum ada pakai buat. Pengaduan sudah ada. Pengaduan di website sudah ada, tapi secara umum. Oh, di website. Nah, website sudah ada di PU. Maksudnya keseluruhan bukan hanya air. Iya. Khusus kaitan dengan PU secara keseluruhan. Baik itu jalan, jembatan gitu. Kabupaten Kuansing secara keseluruhan. Oh, Kabupaten Kuansing secara keseluruhan, belum mengkhusus ke pengairan. Pengairan itu belum, masih global. Iya, masih global. Jadi itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Endi yang telah memberikan masukannya. Jadi ada beberapa poin tadi ya si Erika ya. Ya, yang itu ada yang penting sekali ada tadi ada time schedule, kemudian video testimoninya juga tadi Pak Endi juga meminta nanti Erika mungkin bisa dilacak perwakilan masyarakat yang memberikan pengaduan bisa dilacak, bisa minta tolong video testimoninya apa yang dirasakan, apa yang bisa diambil dari aktualisasinya Erika ini. Juga termasuk nanti dari Pak Febri sendiri selaku mentor. Apa tanggapan Pak Febri terhadap rancangan kegiatan organisasi Erika ini? Oke, baik. Demikian sebenarnya kita silakan Erika sampaikan. Baik, dengan aktualisasi yang saya sampaikan, terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak Penguji, serta terima kasih atas pendampingan dari Bapak Febri Mahmud selaku mentor, dan juga terima kasih kepada Pak Alamsyari. Baik, demikian seminar kita bersama Erika Rahma Febrianti. Terima kasih Pak Febri atas kehadirannya. Mohon dukungannya agar Erika ini bisa melaksanakan apresiasinya. Terima kasih juga kepada Pak Edi yang telah memberikan banyak masukan. Selamat buat Erika. Kita tunggu hasilnya nanti ya. Demikian seminar kita atas nama Erika Rahma Febrianti dari Dinas PUPR Kabupaten Pantan Sengingi. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut ya. Itu kita belajar ya. Oke. Baik, Rizal ya. Mentornya Pak Riki sudah siap. Siapa mentornya? Siapa namanya? Dinas Perikanan ya nama itunya ya. Ini oke. Oke, kita minta join. Ya. Siap Rizal ya. Dipersiapkan dulu Rizal. Rizal Damanik. Pak Eka bisa mendengar suara kami, Pak Eka? Pak Eka bisa mendengar suara kami? Kayaknya Mas, ya kameranya belum ya. Oke, baik Pak Eka, selamat bergabung. Kita langsung saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati penguji kita pada hari ini Pak Dr. Andes Eka Putra Wijaya MM, yang kami hormati Pak Eka Satria dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pantan Sengingi, dan yang kami banggakan serta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 7 yang tergabung dalam kelompok 1 Rizal Hernando Damanik, yang hari ini akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Oke, Rizal silakan dipaparkan rancangan aktualisasinya. Saya ucapkan terima kasih dan hormat Bapak Eka Satria SPI selaku mentor saya, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Eka Putra Wijaya selaku penguji saya. Jadi saya akan membawakan
rancangan aktualisasi saya yang berjudul lemahnya pengetahuan pembudidaya dan isu yang diangkat yaitu lemahnya pengetahuan pembudidaya mengenai pengendalian domba dan berkelanjutan dengan realisasi pemecahan isu optimalisasi sosialisasi pengendalian domba dan ikan atau PHPI melalui brosur dan video pendamping. Untuk yang pertama itu kegiatan ada meliputi 3 tahapan. Yang pertama planning, aktualisasi dan evaluasi. Di mana proses yang masukkan ke dalam planning yaitu melakukan konsultasi mengenai rancangan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan, memaparkan ide dan gagasan kegiatan, mencatat arahan dan saran dari mentor. Yang ketiga, menindaklanjutan arahan dan saran. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pada pelayanan akuntabel. Yang kedua, mendesain brosur berbentuk infografis yang mudah dipahami mengenai pengendalian hama dan pengaman dengan tahapan kegiatan, membuat narasi dan rencana brosur, mendesain brosur educatif, melakukan koreksi agar memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, finalisasi dan pencetakan brosur. Untuk keterkaitan mata pelatihan yaitu kolaboratif dan mata ASN. Tahapan yang ketiga yaitu membuat video edukasi dengan aman yang dipahami. Dengan tahapan kegiatan yaitu merancang narasi edukasi, mengedit video edukasi dan melakukan koreksi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu adaptif dan akuntabel. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pembagian brosur dan melakukan video ke channel YouTube. Dengan tahapan kegiatan koordinasi wilayah akan menjadi lokasi sampai sampel mengunggah video edukasi. Dengan keterkaitan substansi mata kuliah yaitu loyal dan kompeten. Tahapan yang kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terkait kegiatan aktualisasi dengan rincian tahapan kegiatan yaitu penyebaran restoran mengenai tahapan pembudidayaan aktualisasi, pengumpulan hasil dan penyusunan hasil kuesioner. Terkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten dan harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari rencana aktualisasi. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya sampaikan kepada saya kembali Baik. Baik, terima kasih kepada Rizal yang telah memaparkan rencana aktualisasinya. Selanjutnya kepada Pak Eka Satria selaku mentor, dipersilakan Bapak untuk memberikan tanggapan terhadap rancangan aktualisasi. Kepada Pak Eka dipersilakan. Pak Alam Syahrir ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alam Syahrir dan kawan-kawan semua, terutama adik kami dan teman ya Pak. Ya, seperti yang telah disampaikan atau telah dipaparkan oleh Rizal dan Malik tadi, ya semuanya telah berkoordinasi dengan kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tinggi, Pak. Ya. Judul yang diambil oleh adik kita ini atau saudara Al, memang kita sesuai dengan kondisi daripada budidaya ikan di Kabupaten Kota Tinggi. Terutama Bapak dalam 3-4 tahun terakhir ini sering terjadi kematian ikan yang disebabkan oleh baik itu pengolahan dasar kolam ataupun oleh penyakit yang berkembang, terutama karena di Kuansing ini sendiri adalah sentra budidaya ikan nila. Jadi untuk di Riau, Kuansing itu sentra budidaya. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain, memang untuk ikan patin itu ada Kabupaten Kampar. Jadi khusus untuk di Kuansing, Pak, seperti yang kami sampaikan tadi, adik-adik kita ini pertama Rizal dan Manik memang berkoordinasi dengan kami bagaimana kalau kita mengambil betul yang kaitannya dengan kondisi saat ini.
Jadi terutama memang 4 atau 5 tahun terakhir ini Pak sering terjadi kematian ikan, terutama pada saat ikan pada umur panen, umur 2 atau 3 bulan ikan nila ini. Nah, jadi memang kami sangat mendukung saudara Rizal, adik kami Rizal, untuk mengambil judul ini. Semoga ke depan tentu ini salah satu solusi nanti mengatasi penyakit ikan di Kabupaten Kuantan. Mungkin itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Eka Satria. Jadi artinya memang benar-benar isu yang diangkat Rizal ini memang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya Pak ya. Ya betul. Iya, terima kasih Pak Eka. Selanjutnya kepada Pak Endi Eka Putra Wijaya selaku penguji, dipersilakan Pak Endi untuk memberikan tanggapan, saran dan masukan terhadap rancangan organisasi ini. Kepada Bapak Endi dipersilakan. Terima kasih. Rizal ya, Rizal Armada Pak. Rizal Armada, nyanyi itu. Iya. Ya, tadi sama seperti yang lebih tolong dicantumkan teksnya juga. Ya, ini bisa kelihatan teksnya yang untuk membuat kegiatan yang sudah spesifik. Jadi terarah akan masyarakat sudah nanti jawab. Kemudian selanjutnya coba saudara jelaskan Ger, yang lagi suaranya Ger, emang hilang ya Ger. rencana saudara itu buat di dalam bentuk apa? Di bentuk leaflet atau melalui Google. Kalau untuk rancangannya Pak itu kita buat dari brosur. Yang pertama brosur itu berisikan isi-isi dari apa-apa saja yang termasuk hama dan apa saja yang termasuk dari penyakit. Nah, kemudian brosur ini akan kita cetak dan kita bagikan ke beberapa pembudidaya, beberapa kelompok pembudidaya. Dan kemudian kita edukasi dengan video-video dari pengendalian hama dan penyakit ikan yang dibuat dengan secara menarik mungkin yang mudah dipahami. Seperti itu Pak. Video dan brosur. Jadi kita menggunakan dua media. Brosur. Pembuatan videonya, kapan sosialisasi kepada para nama itu kan bisa juga. Kemudian apakah ide ini sebelumnya belum ada di perikanan untuk mengatasi masalah ini? Kalau untuk ide ini termasuk yang sebenarnya ini berkesinambungan Pak. Jadi kita menggunanya untuk merefreshment kembali para pembudidaya seperti itu. Jadi kalau kegiatannya ini termasuk kegiatan yang baru beberapa kali dilaksanakan seperti itu. Tapi itu jaraknya sudah begitu lama. Kita butuh merefresh kembali.
Cuman yang kita tambahkan itu media dengan keterkaitannya dengan Smart ASN. Kita menggunakan brosur dan video digitalisasi kemajuan digital seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Endi yang telah memberikan masukan, saran-sarannya. Rizal, ada yang boleh disampaikan, Rizal, sebelum Pak tutup? Terima kasih, Coach. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Penguji, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Pembimbing, serta saya Bapak Eka Satria yang telah membimbing saya sampai pada saat ini. Mudah-mudahan ketiga saran tadi bisa membangun dan selanjutnya akan saya kerjakan dengan apa yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizal yang telah memberikan ucapan terima kasihnya. Terima kasih juga kepada Pak Eka Satria atas kehadirannya di room kita, di Zoom meeting kita. Mohon dukungannya, semoga Rizal Damanik ini bisa melaksanakan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Pak Endi yang dari tadi, dari peserta pertama sampai yang terakhir, Rizal ini telah memberikan banyak masukan demi penyempurnaan rancangan dan perencanaan kegiatan aktualisasi peserta nanti. Demikian seminar kita secara keseluruhan diakhiri dengan Rizal Damanik. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mau akhiri dengan ucapan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Rizal, terakhir karena terakhir laporan penutup ya Rizal. Ya, tadi pembukanya kita yang tatap muka, sekarang yang Rizalnya silakan. Silakan Rizal. Laporan terakhir. Oh ya, dilampirkan juga ya Pak ya. Oke. Iya. Iya. Oke. Sebelumnya jika kegiatan Terakhir, maaf. 8 Salazar telah selesai memaparkan rencana aktualisasi. 89. 8 Salazar telah selesai memaparkan rancangan aktualisasi. Laporan selesai. Terima kasih sudah dilaksanakan Sultan. Mari Pak. Oke. Baik, sudah selesai kita ya. Pak Eka, kita ketemu lagi nanti di seminar akhir ya Pak Eka ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya.